saya Putri Bintang Nariswari, absen 34 dari kelas 10-12, dan ini rekan saya. Saya Koma Indira Adelia, absen 22 dari 10-12. Jadi, hari ini kita akan melakukan podcast mata pelajaran geografi yang dengan bab yang berjudul Manusia, Ruang, dan Lingkungan dengan 6 topik. Mari disimak videonya. Nah, pada topik pertama ini kan kita berjudul perkembangan ilmu geografi. Nah, di perkembangan ilmu geografi ini terdapat salah satu tokohnya yang bernama Ptolemeus. Yaitu dikenal sebagai ahli matematika dan astronomi. Kenapa bisa dikenal sebagai ahli matematika dan astronomi sih? Itu karena pengaruh dari karya Ptolemeus seperti buku Algames yang merangkum tentang astronomi pada masa Yunani kuno dan menyusun model geosentresis pada pengetahuan, membuat kontribusi penting dalam matematika dengan pengembangan tabel trigonometri. Oke, yang kedua, Ibnu Battuta itu kan melakukan perjalanannya ke seluruh dunia dan menghasilkan atau menciptakan sebuah karya yang berjudul Travel in Asia and Africa. Kenapa sih Ibnu Battuta harus memberi karya itu dengan judul tersebut? Karena mencerminkan perjalanan panjang dan luasnya di kedua benua tersebut yang mencatat perjalanannya selama 3 dekade serta memberikan gambaran tentang kehidupan budaya dan geografi wilayah tersebut dalam karyanya. Oke, yang ketiga, ada beberapa ahli geografi itu mengatakan atau menjelaskan bahwa geografi itu adalah hubungan timbal balik antara alam dengan permukaan bumi. Kenapa sih bisa dikatakan demikian? Karena ilmu geografi berisikan faktor-faktor yaitu alam seperti geologi, iklim, flora, dan fauna. Nah, pada topik kedua, kita akan membahas mengenai objek studi. Nah, salah satu objek studi itu ada objek material. Kenapa sih objek material itu dikatakan dapat diamati? Karena objek material dalam geografi mencakup berbagai elemen fisik seperti batuan, tanah, flora dan fauna, selubung gas, dan manusia. Oke, yang kedua, di dalam objek studi itu terdapat dua objek, yaitu objek material dan objek formal kan? Nah, apa sih pentingnya kita memahami kedua objek tersebut dalam ilmu geografi? Karena memberikan landasan dan kerangka kerja untuk menganalisis dan memahami distribusi geografis, hubungan spesial, dan perubahan lahan. Baik, yang ketiga itu, apa sih perbedaan yang mendasar antara objek material dan objek formal itu? Objek material merujuk kepada unsur-unsur geografi dalam bentuk nyata seperti bentang, sungai, terus gunung, dan manusia. Sedangkan objek formal merujuk pada batas administratif negara, sistem koordinat geografis, atau pola penggunaan lahan. Baik, pada topik ketiga, kita mau membahas mengenai aspek ilmu geografi. Salah satunya yaitu aspek fisik. Pada aspek fisik ini, terdapat aspek topologi. Mengapa aspek topologi itu berkaitan dengan letak, luas, dan batas suatu wilayah? Karena memiliki pengaruh langsung terhadap karakteristik fisik dan spasialis satu wilayah serta faktor-faktor tersebut. Oke, yang kedua, mengapa aspek fisik ini diartikan atau dikatakan aspek yang bisa mempengaruhi manusia? Fisik mempengaruhi yang disignifikan terhadap manusia secara tidak langsung. Namun, aspek fisik mempengaruhi dalam dampak aspek lainnya di kehidupan nyata. Oke, yang ketiga, dalam aspek ilmu geografi kan juga terdapat aspek sosial. Kenapa sih aspek sosial ini dikatakan bisa dilihat dari dimensi ekonomi, politik, budaya, dan kondisi sosialnya? Karena dimensi tersebut saling berkaitan dengan dalam kehidupan manusia secara keseluruhan. Adanya dimensi tersebut, kita dapat memahami
tentang interaksi kompleks, individu, kelompok, dan struktur dalam masyarakat. Kamu tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan pendekatan ke ruangan dalam geografi? Oke, jadi pendekatan ke ruangan itu adalah pendekatan dalam geografi yang membahas mengenai gejala atau fenomena dari sudut pandang ke ruangan tersebut. Kegiatan utama pemerintah sekarang ialah menggunakan program tol laut karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang bertujuan agar ekonomi di berbagai daerah Indonesia bisa maju. Nah, pendekatan yang tepat untuk menganalisis masalah itu apa ya? Oke, ini masuk ke dalam pendekatan kewilayahan karena laut itu bisa menghubungkan wilayah-wilayah di Indonesia. Nah, di topik 4 ada pendekatan lingkungan. Nah, kenapa pendekatan lingkungan itu memfokuskan pada aspek di lingkungan fisik? Itu karena lingkungan fisik itu memfokuskan pada lingkungan, termasuk biosfer. Misalnya kita itu menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan fisik di kehidupan ekosistem maupun pada kehidupan manusia. Mengapa konsep interaksi manusia serta lingkungan dalam geografi membantu dalam memahami dampak manusia pada lingkungan? Baik, itu karena konsep interaksi manusia dan lingkungan dalam geografi itu membantu memahami manfaat dan dampaknya terhadap keberlangsungan manusia dan lingkungan. Gimana caranya agar konsep persebaran dalam geografi membantu dalam memahami di distribusi fenomena yang geospasial di suatu wilayah? Baik, itu dengan cara mengidentifikasikan pola penyebaran, faktor-faktor dan karakteristik suatu wilayah dalam pengembangan kebijakan yang tepat di setiap wilayah. Skala geografi dapat membantu dalam memahami perbedaan fenomena geospasial di setiap skala yang berbeda Karena dapat mengidentifikasikan ukuran dan ruang lingkup dalam fenomena tersebut dengan skala yang tepat seperti skala global, regional, atau lokal. Nah, tapi yang keenam, salah satu prinsip geografi adalah prinsip penyebaran. Kenapa sih prinsip penyebaran digunakan untuk menjelaskan persebaran di antar wilayah? Itu karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana fenomena itu menyebar di suatu wilayah seperti perubahan iklim dan pembangunan infrastruktur di kehidupan manusia. Dan yang kedua, pada prinsip penyebaran terdapat garis Wallace dan garis Weber. Nah, mengapa kedua garis tersebut dikatakan sebagai garis Imaniger yang menjelaskan persebaran flora dan fauna? Itu karena flora dan fauna di suatu wilayah itu kan pasti kan berbeda-beda. Nah, kedua garis itulah yang digunakan untuk menggambarkan persebaran flora dan fauna di suatu wilayah dalam konteks geografi, geografi, dan ekonomi. Pada prinsip intensasi, dijelaskan bahwa prinsip tersebut menjelaskan fenomena baik aspek ataupun sosial. Contohnya pada fenomena pemanasan global, apa keterkaitan prinsip internalisasi dengan pemanasan global? Itu karena prinsip interrelasi ini kan mengungkapkan mengenai fenomena di suatu wilayah. Nah, pemanasan global inilah salah satu contohnya, di mana pemanasan global ini berkaitan dengan aspek fisik dan sosial yang melibatkan peningkatan suhu dan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Sekian podcast hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.